Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus Sahibatul Bait Ibu Surya beserta Ibu Arlina, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo halaman berapa? 470. Yaumun aqim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Monggo siapa yang mau baca? Yaum Akim, yaitu hari yang mandu. Menurut bahasa, Akim berarti orang yang tidak beranak, alias mandu. Maksudnya, anak adalah hasil dari pertemuan antara suami istri yang diperoleh dan selanjutnya menjadi pengikut setia ayah bundanya pada hari-hari yang tetap berlangsung silih berganti, tiada hentinya sampai kapanpun jua. Maka menjadi pengikut setia suatu agama yang dilakukan selama hari-hari tersebut dianggap menjadi anak dari hasil kelahiran. Tapi semua itu tidak terjadi di hari kiamat dan tidak lagi bisa dilakukan. Oleh karena itu hari itu disebut hari yang mandul. Jadi hari mandul pertama karena memang pada hari kiamat, menjelang hari kiamat bahkan itu tidak ada lagi yang hamil. Tidak ada lagi orang yang hamil. Karena kalau masih ada yang hamil, masih ada anak kecil, berarti masih ada yang dirahmati. Nah, makanya kan menjelang hari kiamat itu semua yang ada imannya dalam hatinya mati. Karena kalau masih ada iman dalam hati dirahmati, kiamat tidak akan dilaksanakan. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim antara lainnya, kiamat itu tidak kunjung Allah tegakkan gara-gara masih ada satu orang muslim yang sedang menggembalakan kambingnya di Arafah dan belum mati dia. Karena di Arafah itu menjadi tempat menggembalakan kambing, berarti rimbun dan rindang kembali seperti awal mulanya dulu. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menyerupai diri sebagai seekor harimau dan menerkam orang itu. Ada yang mengatakan
ada seekor harimau yang menerkam dia kemudian di Arafah itu. Akhirnya dia mati. Begitu dia mati baru kiamat ditegakkan. Nah, itu isyarat ya betapa sebenarnya satu orang muslim itu di sisi Allah nilainya bahkan lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi bumi dengan segala isinya dan alam semesta ini bahkan itu dibandingkan dengan satu orang muslim itu lebih berharga satu orang muslim. Buktinya apa? Dunia tidak akan Allah tegakkan kiamat selagi di dalam dunia itu masih ada satu orang hamba yang beriman. Jadi kalau masih ada yang beriman satu saja, itu bumi tidak dihancurkan oleh Allah. Itu betapa berharganya satu orang beriman. Makanya termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang sangat besar maksud saya, itu membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Nah, sehingga karenanya kemudian karena Allah begitu menghargai satu orang muslim, apalagi kita tentu harus lebih menghargai lagi. Kita harus menjaga kehormatannya, kita juga jangan menjatuhkannya, kita jangan melukainya, kita jangan mendoliminya dan seterusnya. Nah, jadi nikmat iman dan Islam itu ada nikmat yang paling besar. Jadi Allah takdirkan kita menjadi muslim. Ini nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat yang paling besar. Karena saulan tadi ya, satu orang muslim yang masih hidup saja itu menjadi sebab Allah tidak mengeksekusi kiamat. Begitu tidak ada lagi satu orang muslim yang tersisa baru dieksekusi kiamat. Loh, tapi kalau memang berharga kenapa dimatikan Ustaz? Orang beriman kan mati juga. Jawabannya, kematian itu sebagai bentuk konsekuensi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi kematian itu kan musibah bagi yang ditinggal. Kalau bagi yang meninggal belum tentu. Karena orang setelah meninggal itu pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Maka suaminya Bu Surya Allah yarham itu bisa jadi sekarang beliau semoga lebih bahagia. Itu seperti itu. Suaminya Bu Foni, betul Bu ya. Insyaallah semoga lebih bahagia. Artinya apa? Artinya orang mati itu musibah memang, tapi bagi yang ditinggal. Tapi bagi yang meninggal tidak. Itu bukan musibah karena bisa jadi belum tentu musibah maksud saya, karena bisa jadi setelah mati dia malah lebih bahagia. Dan itu proses sunatullah harus jalani itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mandul di situ pengertiannya tadi secara harfiah kasat mata sudah tidak ada lagi orang yang hamil. Kalau kita melihat gejala hari ini, kan sudah ada komunitas yang tidak mau punya anak itu di Jepang itu hampir defisit keturunan itu. Sampai pemerintahnya kan mendorong warganya untuk punya keturunan, punya anak. Jadi di Jepang itu udah mulai mengalami situasi yang dimana banyak anak muda yang tidak mau punya anak. Itu sudah merembet ke Eropa dan ke beberapa tempat yang ada. Mungkin yang masih rajin bikin anak itu India sama Cina sama Indonesia sama Arab. Iya. Negara-negara yang kayak saya lihat negara-negara itu kok semakin maju warganya malah kok kayak malas punya anak. Mungkin di samping memang biayanya mahal katanya. Tapi kan itu iya. Tapi orang itu sering salah menilai ya. Orang beranggapan punya anak itu berarti punya masalah. Dia lupa bahwa tidak punya anak juga masalah sama. Orang punya anak yang ada masalah, nggak punya anak yang punya masalah, sama aja. Iya. Ya, itu kalau memang itu betul gejala kiamat ya, memang pada akhirnya nanti orang tidak akan punya anak sudah. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya tidak ada anak kecil. Lalu itu istilah bahwa orang yang hamil akan berojol gara-gara kaget sangkakala ditiup. Terus orang yang menyusui akan lari meninggalkan anaknya. Kata para ulama itu gambaran aja. Gambaran bahwa nanti di hari kiamat pas terjadi itu saking paniknya, seandainya ada orang yang hamil langsung melahirkan,
Seandainya ada orang yang nyusui akan ditinggal anaknya saking paniknya. Saking apa? Paniknya. Kita ada usah ngomong trompetnya sangkakala malaikat, suara sangkakala malaikat Israfil, sound horeg aja itu bikin kuping sakit itu. Kalau kata orang yang pernah, ada orang pernah dengar pernah cerita sama saya pas di daerah Jember, dia bilang itu ada orang nanggap sound horeg pas lewat itu, kupingnya sakit itu sampai sakit namun ya. Itu baru sound horeg, belum sangkakala malaikat Israfil. Itu seperti itu. Oke, monggo lanjut. Yaum Asyir, yaitu hari yang sulit. Ini tentu khusus bagi orang kafir. Adalah lawan dari al-Isa atau muda. Maksudnya hari kiamat itu hari yang sulit bagi orang kafir karena mereka benar-benar putus asa dan tidak punya harapan apa-apa lagi. Sehingga manakala orang-orang mukmin dikeluarkan dari neraka, mereka meminta dikeluarkan juga, tapi dikatakan pada mereka sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu bicara dengan itu lagi. Al-Mu'min 108. Sejak itu tegas orang kafir dilarang bicara, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti dalam bab-bab neraka, insya Allah Ta'ala. Adapun bagi orang-orang mukmin, ikatan mereka terlepas satu demi satu, yakni mengalami kemudahan demi kemudahan. Mula-mula mereka tidak mengalami kebijakan yang lama. Hisabnya disegerakan, timbangan amal baik-baiknya diberatkan, lalu melintasi sirat dengan yang amalnya. Sedang bagi orang-orang kafir, satu ikatan pun tidak ada yang lepas, malah mengikat kepada yang lebih sulit, sehingga akan masuk ke dalam neraka jahanam, negeri tempat tinggal yang kekal. Ya, jadi tentu antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu berbeda nanti keadaannya setelah kiamat. Kalau usah ngomong kiamat, di dunia saja keadaannya sudah berbeda. Nah, nanti di barzah tentu juga berbeda. Hanya memang ada istilah begini. Kalau untuk dunia ini jannatul kafir, sijnul mukmin. Dunia ini surganya orang kafir, penjaranya orang beriman. Kenapa kok sebut dengan surganya orang kafir? Karena orang kafir di bumi ini bebas. Mereka hampir tidak punya aturan, sakar PDW lah, dapur di halal haram. Kesannya mereka kayak bisa menikmati semuanya gitu. Karena memang ini surganya orang kafir. Tapi disebut dengan sijnul mukmin, penjaranya orang beriman, karena orang beriman di dunia ini kena banyak aturan. Yang halal, yang haram, yang wajib, yang makruh, yang sunnah, yang mubah. Karena aturan persis seperti di penjara. Ada yang mengatakan begitu. Nah, sementara di barzah nanti keadaannya sudah mulai berubah sudah. Orang beriman dan orang kafir keadaannya berbeda. Kalau orang beriman dijadikan kuburnya insya Allah seperti taman-taman surga. Sementara untuk orang-orang kafir dijadikan kuburan mereka seperti jurang-jurang neraka. Bahkan mereka berada di Sijin. Sijin itu yang nerakanya barzah, itu Sijin. Terus terjadi kiamat. Begitu terjadi kiamat dibangkitkan. Orang-orang beriman lahir dengan wajah bercahaya, sumringah, sempurna. Sementara orang-orang kafir dalam kondisi cacat, tertunduk, malu, lecek, kumel dan seterusnya. Bahkan cacat. Dikatakan wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Itu yang orang beriman. Tapi orang kafir wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah dan seterusnya itu. Nah, nanti di mahsyar juga begitu. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Orang beriman mendapatkan fasilitas, orang kafir tidak mendapatkan fasilitas. Karena tidak mendapatkan fasilitas, maka mereka tenggelam oleh keringatnya. Sementara orang beriman ada yang tinggal di mimbar-mimbar cahaya, ada yang menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, ada yang di bawah naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pokoknya mereka dapat fasilitas. Setelah itu dalam pembagian rapot, orang beriman dipanggil secara terhormat, diberikan rapotnya dari arah depan atau dari arah kanan.
Sementara orang kafir diserahkan dari arah kiri atau dilempar dari arah belakang. Artinya mereka tidak terhormat. Nanti pada yaumul hisab orang beriman ada yang bebas hisab, ada yang dimudahkan dalam hisabnya. Ada yang untuk orang kafir diberatkan dalam hisabnya, alamat celaka seperti itu. Nah, terus kemudian untuk orang-orang yang beriman dalam timbangannya diupayakan syafaat sampai menang timbangannya. Ada yang tidak usah ditimbang langsung masuk surga. Ada juga yang kalau yang kafir dia pasti kalah timbangannya, bahkan ada yang nggak perlu timbang alias langsung masuk neraka. Nah, terus kemudian dalam antrian sirat dipisah kaplingnya antara orang yang masuk surga sama orang yang masuk neraka dengan barisan yang berbeda. Terus nanti melewati sirat juga berbeda. Ada yang seperti kilat yang menyambar, seperti burung terbang, seperti orang lari, seperti orang berjalan, ada yang ngesot, ada yang nggak bisa, baru nginjak udah terjatuh ke pelanting. Orang beriman dia selamat, orang-orang yang kafir dia celaka. Nah itu secara umum dulu. Orang beriman ujungnya pasti surga, orang kafir ujungnya pasti neraka selamanya. Nah jadi keadaan ini berbeda sekali. Nah pertanyaannya gini sekarang, kenapa hal itu kok terjadi gitu ya? Maka jawabannya gini, ini jawaban sederhananya. Orang beriman itu kan dia berarti mengakui penciptanya siapa? Allah. Dia mengakui penciptanya Allah, dia menyebut penciptanya siapa? Allah. Nah, sementara orang kafir di dunia itu dia tidak mengenal Allah. Kalaupun mengenal Allah dia menyekutukannya. Jadi dia bersikap tidak sopan terhadap Allah. Saya sering buat analogi begini. Ada orang bertamu ke rumah jenengan. Dia mengenal jenengan dengan baik, menghormati jenengan, memuliakan jenengan, memuliakan kita sebagai tuan rumahnya. Senang apa senang kita? Senang. Ada orang songong masuk ke rumah kita, udah kita fasilitasi, dia tidak kenal kita sebagai pemilik rumah itu, dan dia tidak berterima kasih kepada kita. Udah gitu sikapnya malah membangkang kepada kita, memuliakan musuh kita misalnya gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti marah. Nah, singkat kata singkat cerita, gambaran untuk orang-orang kafir itu dia mengingkari kebenaran Allah. Bahkan mungkin tidak mempercayai Allah. Ada juga yang mungkin percaya kepada Allah tapi juga menyembah selain Allah. Dan ini merupakan perbuatan yang tidak sopan terhadap Allah. Makanya Allah perlakuan berbeda antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada satu penggambarannya, di mana nanti sebutkan dalam satu tafsirnya ya, nanti itu ada orang-orang yang ketika dia masuk neraka, orang beriman ada yang masuk neraka, orang kafir juga pasti masuk neraka. Kata orang kafir itu ngomong gini sama orang beriman, ternyata ujungnya sama aja ya, kamu beriman juga masuk neraka, aku yang kafir juga masuk neraka. Itu Allah nggak terima itu. Tetap Allah maunya berbeda antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Maka orang-orang beriman dikeluarkan dari neraka satu persatu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sampai yang terakhir itu coba. Orang yang di hatinya tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih, dan satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Jadi dihitung dari manapun orang yang kafir sama orang yang beriman itu berbeda. Jadi muslim sama kafir itu selamanya berbeda. Jadi jangan dikira itu. Ya kenapa? Karena tetap walaupun satu titik putih dan itu la ilaha illallah, itu membuat yang bersangkutan masih punya hak untuk masuk surga walaupun sudah kosong semua. Ya tentu untuk kita semoga jangan kosong lah ya. Amin Allahumma insyaallah. Semoga untuk kita Allah takdirkan kita masuk dalam surganya tanpa hisab tanpa azab. Amin Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Itu seperti itu. Nah, orang-orang beriman itu akan diberi banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah tadi, berupa fasilitas-fasilitas tadi itu. Sementara orang kafir itu terus dalam kesulitannya sampai masuk neraka selama-lamanya. Nah, kalau di dunia mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan itu karena memang kebaikan orang kafir itu akan dibalas oleh Allah hanya di dunia ini saja. Di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan. Kalau orang beriman di dunia dibalas kebaikannya, di akhirat juga dibalas kebaikannya. Makanya kalau sekarang kita misalnya kok tidak dibalas semua kebaikan kita oleh Allah, sehingga kadang ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, karena nanti cashnya Allah bayar di akhirat. Nah, jangan sampai cashnya di dunia, akhirat nggak dapat sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Gitu seperti itu. Waduh, berarti kalau ada orang yang kaya raya bahagia di dunia, berarti potensial nanti surganya berkurang dong Ustaz, misalnya nikmatnya berkurang gitu.
saja belum tentu. Berarti kalau ada orang yang di dunia ini sengsara, nanti di akhirat nerakanya atau kesiksaannya juga berkurang, belum tentu. Itu yang sering saya sampaikan di sini ya. Orang diberi nikmat oleh Allah di dunia. Kalau aneka kenikmatan itu disyukuri dan dipakai untuk berbuat banyak kebaikan, maka yang jadi kalau diberi aneka kebaikan, kok aneka kebaikan itu dipakai untuk berbuat kebaikan yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, justru kebaikan itu akan menyempurnakan kebahagiaannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, jadi kalau orang diberi kemuliaan, kebahagiaan, kemudahan, kemewahan di dunia oleh Allah, tapi itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah, perjuangan di jalan Allah, itu justru aneka kenikmatan itu justru akan menyempurnakan kenikmatannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, sebaliknya penderitaan di dunia itu akan menghilangkan penderitaan di akhirat kalau disabari. Kalau nggak sabar, sudahlah menderita di dunia, menderita di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya tidak selalu kekayaan di dunia mengurangi kenikmatan di akhirat, sebagaimana tidak selalu penderitaan di dunia mengurangi penderitaan di akhirat. Tergantung. Kalau disabari, ya iya, kalau disyukuri menambah, justru akan menyempurnakan kenikmatan yang ada di akhirat. Penderitaan kalau disabari justru bisa menghilangkan penderitaan di akhirat. Tapi kalau nggak sabar, saya ulang tadi, sudahlah menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Yaumun asir. Terus yaum masyhud, monggo sini. Nggih. Masyhud. Yaitu hari-hari yang disaksikan, disebut demikian karena hari itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Ada juga yang mengatakan karena pada hari itu para saksi memberi kesaksian seperti yang akan diterangkan nanti. Jadi gini. Nanti yang milik hisab itu catatan amal kan digelar secara umum dulu ya, semua makhluk menyaksikan. Malu deh kalau ada yang kejahatan dia yang dilakukan, malu dia. Kalau kebaikan yang dilakukan dia bahagia. Kecuali orang-orang yang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu Allah siapkan saksi ya, sehingga orang itu nggak bisa ngelak. Karena ternyata di akhirat itu mulut masih bisa bohong. Mulut ini ternyata masih bisa bohong di akhirat nanti. Makanya nanti dikunci oleh Allah. Ya, surah Yasin ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi yang pertama adalah Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Dengan kesaksian Allah ini kita nggak bisa kemana-mana udah sebenarnya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Dengan kesaksian Allah aja kita udah nggak bisa kemana-mana. Satu. Yang kedua, Raqib Atid jadi saksi, juru catat. Gak bisa mengelak juga kita. Dia nyatet terus apa yang kita buat baik maupun buruk. Yang ketiga, para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi saksi nanti. Dan yang keempat, sesama kita jadi saksi. Nah, untuk yang sesama kita ini gini, Foni, kamu jadi saksi. Bu Mustaria sama Bu Surya ngaji. Iya ya Allah, enak, saksi kebaikan. Yang nggak enak itu saksi keburukan. Mustaria, kamu ngelihat si bapak ini nyolong. Iya ya Allah. Pertanyaan berikutnya ya, apakah kamu sudah berusaha merubahnya? Nah, itu yang nggak enak. Pertanyaan berikutnya itu. Kalau Bu Mustaria menjawab, sebenarnya saya ingin mengingatkan ya Allah, cuman saya tidak berani. Bapaknya kumisnya tebel galak ya, misalnya gitu. Tapi hati saya mengingkari ya Allah. Saya nggak setuju sama tindakan bapak itu.
Bahkan mungkin ibu saya doakan semoga dia tobat misalnya gitu ya. Maka Bu Musaria bebas tuntutan. Tapi kalau Bu Musaria mengatakan gini, alah ya Allah, neraka urusan dia, surga urusan dia, PGP emang gue pikirin gitu, cuek berarti. Maka Bu Mustaria statusnya dinaikkan dari saksi menjadi terdakwa langsung gak pakai tersangka, langsung terdakwa jadi ya karena cuek. Nah, makanya untuk kita hati-hati kalau kita jadi saksi keburukan bagi seseorang, ingkari. Kita tidak setuju dengan keburukan itu, terus syukur-syukur kita doakan semoga yang bersangkutan tobat minta ampun kepada Allah. 4 saksi hidup, udah kita nggak bisa kemana-mana ya udah ini. Ternyata Allah tambah lagi 4 saksi mati. Ada saksi mati yang Allah libatkan dalam kesaksian di Yaumil Mahsyar nanti. Siapa saja itu? Yang pertama anggota tubuh kita ini. Itu yang tadi surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kulit-kulit juga jadi saksi nanti. Nah, terus kemudian yang kedua yang jadi saksi adalah bumi. Alam di mana kita berada jadi saksi nanti. Az-zalzalah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi menceritakan kejadian yang terjadi di atasnya. Hari ini kita lihat tembok-tembok ini sepertinya tidak bisa bicara. Tapi nanti mereka bicara. Tembok-tembok ini nanti mereka bicara. Jadi mereka akan berbicara. Nah, terus karpet-karpet ini keramik-keramik akan bicara semua nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Apalagi yang jadi saksi nanti selain dari bumi ini dan anggota tubuh kita? Hari jadi saksi. Hari pertama yang Allah bangkitkan adalah hari Jumat. Kita hari apa ini? Khamis ngaji. Nanti hari Kamis bicara. Ya saya jadi saksi Ibu Koni, Ibu Surya, Ibu Sadir ngaji. Hari jadi saksi. Terus kemudian apalagi jadi saksi? Harta. Harta jadi saksi. Dari mana kita mendapatkannya, untuk apa kita membelanjakannya, itu semua jadi saksi. Wes, kalau kita bayangkan ya, Allah, malaikat, para nabi dan rasul, sesama manusia, anggota tubuh kita, bumi, hari, harta jadi saksi semua. Kira-kira loh ya, kalau semua kesaksian itu dibuka oleh Allah, kira-kira kita selamat apa celaka kira-kira? Nah, harapan kita harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan semua itu tidak terjadi. Artinya apa? Mudah-mudahan untuk kita nanti aneka kasus itu ditutup oleh Allah. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kasus kita ditutup oleh Allah, di SP3-kan oleh Allah, di PTS-kan oleh Allah, di deponering, tidak di P21. Kalau P21 kasus dibahas. Kalau di SP3-kan atau di PTS-kan atau di deponering berarti tidak dibahas kasusnya. Caranya gimana Ustadz? Sering saya sampaikan di sini. Ini supaya semoga kita nanti semoga aib kita ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah ya. Sehingga nggak di kasus itu loh. Yang pertama apa? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Syukur-syukur semoga kita semua bebas hisab. Amin insyaallah. Yang kedua, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak memaafkan sesama. Yang keempat, permudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Yang pertama, minta hisab yang mudah kepada Allah. Bahkan kita mohon agar bebas hisab. Amin Allahumma amin. Yang kedua, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita tobat, yang lalu dari kita Allah tidak peduli. Bahkan di Al-Furqan ayat 70 Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita banyak memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, karena Allah permudah urusan kita dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, aib kita ditutup oleh Allah. Nah, sehingga sebelum yaumil hisab itu ada waktu dalam riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kisah sahih dari semua jalur riwayatannya kata Imam Al-Qurtubi. Bahkan ada hadis Sahih Bukhari juga bahkan yang saya baca ini ya. Sebelum yaumil hisab itu ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah setelah pembagian rapor. Surya sini panggil secara pribadi oleh Allah. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bu Surya saja.
Dan dalam riwayat itu Bu Surya diperintah oleh Allah untuk membaca catatan keburukannya pertama kali. Ketika Bu Surya membaca catatan keburukan itu, Bu Surya sampai berkata di dalam hadis itu ya, sampai berkata, ya Allah, celaka saya kalau begini. Begitu selesai Bu Surya baca catatan keburukannya, di bagian akhir catatan ada kata-kata gini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Seneng gak itu? Semoga kita gitu ya. Sehingga Bu Surya keluar menemui teman-temannya, hanya membaca catatan kebaikan, tidak membaca catatan keburukan sama sekali. Kata temannya, apa yang kamu buat? Kok kamu tidak punya keburukan sama sekali? Padahal kata Bu Surya, banyak, cuma tidak tahu aja kamu. Dan sudah diampuni oleh Allah. Hadisnya Sahih Bukhari atau Makal. Di hadis Sahih Bukhari juga di versi riwayat yang lainnya dipanggil Foni, panggil secara pribadi oleh Allah. Dan tidak tahu kecuali Allah dan Bu Foni aja. Terus kemudian ini mafhum riwayat ya. Allah nanya ke Bu Foni, kamu ngaku nggak telah berbuat ini? Ditanya. Oh yang itu keburukan semua ditanyakan itu. Oh yang nanya Allah ya gimana bisa ngelak? Oh yang nanya Allah. Akhirnya mau tidak mau ya ngaku. Sampai Bu Foni mengatakan, aduh, kalau gini caranya bisa celaka saya. Nah, seusai ditanya pertanyaan terakhir, kata Allah gini, lihat, aku hapus semua dosamu ya. Seneng gak kita Bu Foni? Sowan. Maka Bu Foni insya Allah semoga kita ya keluar tidak membaca catatan kecuali kebaikan saja. Sampai temannya berkata, Fon, kamu berbuat apa di dunia kok nggak punya keburukan sama sekali? Dalam hati Bu Foni, banyak keburukannya, cuma sudah diampuni oleh Allah. Sudah diampuni. Itu namanya aibnya ditutup oleh Allah. Itu karena sering kita istighfar gitu, Sob. Pertama minta kepada Allah hisab yang mudah, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah, perbanyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, tutup aib saudara kita. 5 itu kalau kita lakukan insya Allah. Insya Allah. Istighfar itu salah satunya saja. Insya Allah. Kalau kita lakukan hal itu, insya Allah kita akan dimudahkan hisab nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Saya kira ini Bu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Monggo silakan yang mau tanya dulu ya. Ibu kelamaan tadi. Apa yang mau tanya? Kalau kita sakit itu kan ya, itu kan katanya kalau itu akan dikurangi. Terus. Kalau kita sakitnya misalkan dengan gitu, namanya kita sakit dengan sifat ya, kita sering gitu, sakitnya luar biasa gitu. Itu satu, itu kedua itu kan kita ada doa yang khusus pusat yang untuk penyembuhannya supaya cepat sembuh. Terus ada juga yang sebelum kita sakit itu ada doa yang khusus ya, artinya kita kalau bisa jangan sakit lah, dihindari sakit. Itu gimana? Itu ada doa khusus, ada doa yang untuk supaya nggak sakit, ada doa yang kita sedang sakit ini supaya sembuh. Nah terus kita sakit nih dikurangin gitu dosa kita itu gimana tuh? Prinsipnya dulu gini Bu, tidak ada hal yang tidak enak yang Allah timpakan kepada kita sebagai musibah, kecuali dalam hadis Sahih Muslim ya, Uqamakal ini maupun riwayat, Allah akan rontokkan dosa kita itu seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya kalau kita sabar. Jadi selama kita sabar dalam sakit itu, selama itu pula dosa itu rontok terus seperti daun yang berguguran dari dahannya. Berarti semakin lama sakitnya semakin banyak dosa yang rontok, asal sabar tadi. Nah pertanyaannya kalau mengeluh bagaimana? Kalau begini, keluh itu kan kalau pada sapi kan tambang yang dimasukkan ke hidungnya sapi itu supaya dia nggak pencilaan, supaya dia nurut lah. Jadi sebenarnya orang yang mengeluh itu orang yang seperti sapi yang dipasang tambang di hidungnya. Jadi sebenarnya dia malah justru semakin tertekan sebenarnya kan. Jadi yang betul itu sebenarnya yang nggak usah mengeluh sebenarnya. Tapi ada menarik kata para ulama, mengeluh itu sebatas untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, maka itu tidak ada masalah. Saya ulang ya, mengeluh sebatas
untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita inilah hamba yang lemah yang butuh kepada Tuhan kita Allah. Sampai situ tidak apa-apa mengeluh. Yang nggak boleh itu kalau mengeluh itu sampai pada tingkatan meratap. Meratap itu intinya satu, Bu, tidak rela dengan keputusan Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah. Allah gimana sih, saya udah banyak olahraga kok masih sakit aja. Dia nggak terima ya, nggak terima ya. Jadi dia karena dia nggak terima dengan keputusan Allah, maka dia nggak ridho, nggak sabar. Akhirnya apa? Alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Alih-alih meringankan beban di akhirat malah bisa jadi tambah beban di akhirat. Makanya kalau misalnya mengeluhlah sebatas pada menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini hamba yang lemah yang butuh pertolongan Allah. Karena Nabi saat sakit juga pernah mengucap aduh. Aduh kan berarti kan keluhan, cuman mengeluhkan sakit maksudnya ya. Tapi tidak meratap Nabi. Jadi mengeluh pernah tapi meratap tidak. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan doa sebelum sakit supaya tidak sakit dan saat sakit supaya sembuh itu bagaimana? Begini Bu, walaupun kita mengerti keutamaan sakit, itu jangan minta sakit. Kan keutamaan sakit tadi kan dosa diampuni. Ya, tapi jangan mentang-mentang mengerti keutamaan sakit itu minta sakit, jangan. Kata para ulama, walaupun mengerti keutamaan musibah jangan minta musibah. Tetap minta kebaikan-kebaikan. Karena sabar itu memang dahsyat, tapi syukur tidak kalah dahsyatnya. Kalau kita sehat kita bersyukur, itu tidak kalah dahsyatnya. Nah, maka diperkenankan kita mohon kepada Allah kesehatan sebelum sakit supaya kita tidak sakit. Kayak kalau minum air zam-zam itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' misalnya. Nah, itu kita boleh, tidak ada masalah. Termasuk minta wa'afiatan fil jasadi. Kita minta agar jasad kita ini sehat walafiat. Boleh, tidak ada masalah. Nah, saat sakit mohon kesembuhan juga enggak ada masalah. Ya Allah masfini, Allah masfini, Allah masfini. Boleh, tidak ada masalah. Silahkan. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Ya, sampai sini. Bu, ada lagi nih, mau ngomong sekali. Kalau nanti di sirop itu ya Ustaznya, antara muslim dan kafir itu apakah satu sirop itu apa ada masing-masing? Bagus. Sirotnya sama, tapi bentuk sirotnya beda-beda nanti. Jadi sirotnya sama itu juga. Cuman bentuk sirot itu tergantung amalnya. Begitu. Ya, kalau orang yang beriman itu sirotnya itu bentuknya jadi lapang, lewat gampang. Bahkan bisa seperti orang berlari, seperti terbang, seperti kilat yang menyambar. Kadang dapat fasilitas kayak pernah nyumbang masjid misalnya, yang pernah membantu kehormatan saudaranya, ya, apa-apa macam membela kehormatan saudaranya dan macam-macam. Kurban termasuk, ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi untuk orang beriman, untuk orang yang kafir, maka sirot itu seperti rambut yang dibelah 7, kata dalam kitab tafsir ya. Kecil sekali sehingga dia tidak bisa lewat. Baru nginjak aja udah kepleset, jatuh. Ya, Allah alam. Jadi sirotnya sama, tapi bentuk sirotnya tergantung dari amalnya. Iya, tergantung dari amalnya. Saya itu pernah baca gini. Kenapa kok bagi orang kafir itu sirot itu seperti rambut yang kecil yang dibelah jadi 7 atau apa? Ini istilah para mufassir itu. Saya pernah baca dalam satu riwayat. Nanti orang-orang kafir itu tubuhnya itu dibesarkan seperti gunung-gunung gitu. Karena mereka di dunia kan makan apa saja hak orang lain, apa menggosok, mendolim orang, tubuhnya itu bengkak orang kafir itu. Gede seperti gunung nanti orang-orang kafir itu. Kalau ahli surga kan rata-rata 30 meter. Ada yang 25 meter untuk perempuannya misalnya. Pokoknya enggak jauh dari itu. Kalau ahli neraka itu gede seperti gunung. Misalnya Bu, sirot itu lebarnya serumah inilah misalnya. Ya kalau kita tingginya 30 meter segini kan ya kita masih bisa lewat lah. Lah kalau orang segunung walaupun sirotnya 10 meter lebarnya misalnya, ternyata dia gedenya segunung, bagi dia ya kecil kelihatannya kan. Nah, makanya dia sulit melewati sirot itu orang-orang kafir itu. Gimana mau lewat? Kelihatannya kecil bagi dia. Kenapa? Karena dia segede gunung. Dan bawa dirinya aja udah nggak bisa kan. Akhirnya ya keplanting jatuh di sirot itu. Na'udzubillah min syarrillah. Kira-kira gitulah gambarannya itu. Jadi sirotnya sama ya itu juga, cuman karena orang kafir badannya dibesarkan seperti gunung sehingga kelihatannya sirot itu kecil gitu.
nggak bisa lewat dia, terus badannya kan gede, wah keplanting masuk ke neraka. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Yeah. Tapi semua itu kembali pada amal, gitu. Amal. Yang saya tahu itu diantara amalan supaya orang selamat melewati sirat itu membela kehormatan saudaranya saat saudaranya itu dijatuhkan di hadapannya. Contoh misalnya, ada orang ngomong tentang Bu Surya kepada saya dan dia menghina Bu Surya. Yang saya tahu Bu Surya tidak seperti yang orang itu bilang. Saya membela Bu Surya. Maaf Bu, yang saya tahu Bu Surya tidak seperti itu. Yang saya tahu orangnya baik. Beliau tidak seperti itu. Nah, saya membela Bu Surya itu menjadikan saya nanti insya Allah melintasi sirat itu dimudahkan. Nah, kalau ada orang ngomong jelek tentang saudara kita, kalau kita tahu dia tidak seperti itu, kita bela. Jangan ngomong gitu. Yang saya kenal dia nggak gitu. Yang saya kenal, kamu salah paham mungkin. Nah, kita ingatkan dia. Kita bela saudara kita. Itu salah satu amalan dalam kitab ini. Salah satu amalan yang buat kita nanti insya Allah dimudahkan saat melintasi sirat. Insya Allah. Selamat insya Allah melintasi sirat. Ada lagi? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.